Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Tatris IPS tentang Perkuliahan Online. Adanya wabah COVID-19 tidak hanya terjadi di dunia kesehatan, tetapi sangat berpengaruh dalam lembaga pendidikan. Proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka sekarang harus dilakukan dengan menggunakan media jarak jauh, dengan artian pembelajaran dilakukan secara online. Memang benar, belajar secara online merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan, sekaligus menjawab kebijakan pemerintah dalam membatasi penyebaran virus corona. Hasil analisis dari persepsi mahasiswa Tatris IPS tentang perkuliahan online, data kami peroleh dengan menggunakan wawancara secara langsung dan tidak langsung, serta melibatkan mahasiswa IPS yang memiliki kelas ataupun semester dan wilayah yang berbeda-beda. Narasumber dipilih secara acak dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, lebih variatif dan juga lebih jelas, sehingga kami sebagai pewawancara bisa menggali informasi sebanyak mungkin. Kuliah online yang mengacu pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan di pendidikan IPS. Data kami peroleh dari narasumber yang mengatakan bahwa pemahaman dalam belajar online itu mencapai sampai 45-50%. Presentasi yang cukup tinggi dan juga proses belajar yang cukup maksimal dalam memahami materi-materi pembelajaran secara online. Memang kalau dibandingkan dengan proses belajar yang secara langsung, mungkin tidak sebanding dengan yang dilakukan secara online, karena kan presentasinya baru 50%. Tapi hal ini, kalau kesimpulan kami sebagai peneliti, ini sudah cukup tinggi, karena proses belajar online sangat dibatasi oleh jarak, kadang juga terkendala jaringan, tetapi bisa dikatakan maksimal sudah cukup tinggi karena berdasar pada antusias dan juga kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Jadi begitu diberikan tugas, mahasiswa bisa menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang diminta oleh dosen. Jadi nggak ada masalah, tugas selesai karena mahasiswa paham prosedur-prosedur dalam melakukan tugas tersebut. Yang kedua, mengacu pada daya tarik. Daya tarik sama halnya dengan rangsangan yang mendorong proses berpikir untuk berpikir lebih aktif terkait materi-materi pembelajaran. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil wawancara dengan mahasiswa Tatris IPS mengatakan bahwa motivasi belajar online yang dirasakan oleh mahasiswa IPS itu memicu pada bentuk perhatian mereka terhadap perangkat-perangkat yang dapat memberikan fasilitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga semakin banyak perangkat atau aplikasi pembelajaran yang dilakukan sebagai uji coba, maka akan semakin banyak juga bertambah wawasan mahasiswa tersebut. Contohnya, mulanya kuliah online itu dilakukan dengan melalui e-learning. Namun sejalan beriringnya waktu, terdapat beberapa kendala maupun kekurangan yang dirasakan saat belajar melalui e-learning. Lalu proses belajar online dilengkapi dengan menggunakan grup WhatsApp dan juga menggunakan Classroom, dan seperti saat ini ada juga dengan bantuan Zoom meeting. Jadi semakin banyak perangkat yang digunakan dalam pembelajaran tersebut yang menumbuhkan motivasi belajar untuk mahasiswa dengan mendorong rasa ingin tahu mereka terhadap hal-hal yang masih baru gitu. Itu secara sederhana terkait dengan yang mengacu pada daya tarik. Kalau mau motivasi belajar kan banyak, itu berdasarkan pada perangkat-perangkat. Kalau motivasi belajar secara internalnya, data yang kami peroleh malah bertolak belakang, karena mahasiswa memberikan argumennya bahwa minat belajarnya lebih rendah,
kurang dari kalau dibandingkan dengan tatap muka. Jadi tadi rasa ingin tahunya yang besar, rasa ingin tahu terhadap kredibilitas dan kualitas perangkat tersebut sebaik apa ataupun secanggih apa sehingga bisa memfasilitasi belajar online-nya gitu. Kalau untuk lebih khususnya ke minatnya sendiri untuk belajar sangat tertinggal melalui perkuliahan online, tidak semaksimal dengan perkuliahan secara tatap muka. Yang ketiga, mengacu pada keahlian yang ditimbulkan. Belajar online mendorong mahasiswa untuk berpikir secara mandiri, belajar mandiri, dan secara tidak langsung memicu proses berpikir inovatif dan kreatif, sehingga mahasiswa bisa menyajikan materi pelajaran dengan tampilan yang bagus dan ulasan juga yang jelas, bisa dengan melalui video, dengan berbagai animasi atau yang lainnya. Jadi proses belajar online di Tablet IPS ini seolah memberikan ruang baru dan pengalaman baru dalam proses belajar dari yang sebelumnya gitu. Poin yang keempat, mengacu pada proses penyampaian materi pembelajaran. Jika 3 poin sebelumnya merupakan keuntungan ataupun kelebihan yang dirasakan oleh mahasiswa saat melakukan pembelajaran online, maka untuk yang poin keempat ini merupakan bertolak belakang dari keuntungan ataupun kelebihan yang diperoleh di 3 poin yang tadi. Karena pada proses penyampaian materi pembelajaran di sini sangat banyak keluhan dan kendala yang dialami oleh mahasiswa. Karena kuliah online itu berfokus pada kestabilan jaringan. Kalau koneksi internetnya bagus, berarti proses transformasi ilmu pengetahuan jarak jauh itu juga dapat diakses dengan sangat mudah dan sangat cepat. Tapi masalahnya akses jaringan ataupun koneksi internetnya tidak stabil, sehingga penyampaian materi pembelajaran tidak memenuhi kapasitas yang seharusnya, dan proses belajar pun tidak menjadi efektif karena cenderung memicu mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan itu hanya sebagai formalitas, tidak lagi sebagai kewajiban dan kesadaran dirinya untuk belajar. Memang niat mau belajar, tetapi koneksi jaringannya buruk, sehingga terjadinya pergeseran nilai. Akhirnya mahasiswa itu ikut belajar secara online, tetapi itu hanya sebagai formalitas. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat praktis dengan diberlakukannya kuliah online, yaitu mendorong kesadaran berpikir secara kreatif dan juga belajar mandiri dalam menyelesaikan beberapa tugas perkuliahan. Yang kedua yaitu mengatasi adanya perbedaan yang berasal dari dosen, baik seperti cara mengajar, materi-materi pembelajaran yang berbeda, sehingga memberikan standar kualitas yang lebih konsisten dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pembelajaran online yang diterapkan di Tablet IPS sudah sampai dari segi persiapan materi, desain pembelajaran maupun prosedur proses belajar yang diberikan oleh dosen. Sehingga hal tersebut perkuliahan online sudah memenuhi kebutuhan akan informasi-informasi yang dibutuhkan mahasiswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi online maupun perangkat pembelajaran secara online dapat dirasakan oleh mahasiswa. Namun, beda halnya dengan transformasi ilmu pengetahuan yang terkendala jaringan. Sangat disayangkan, desain pembelajaran yang dirancang dengan sangat baik tidak bisa disampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Hasil akhir tidak sesuai dengan harapan. Inilah yang mendasari keluhan mahasiswa tentang kuliah daring yang dinilai tidak efektif karena tidak bisa memfasilitasi pembelajaran dengan baik. Secara praktis, perkuliahan online sangat mudah dan juga tidak memakan waktu yang lama. Tetapi beberapa kelebihan tersebut tidak terasa karena fatalnya masalah jaringan ini. Koneksi internet yang sangat buruk sehingga sangat menyulitkan mahasiswa jika melakukan perkuliahan secara online. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya, dan apabila ada penempatan kata yang kurang
masukan yang membangun dari teman-teman semua, terkhusus juga kepada Bapak pengampu mata kuliah